Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Panen sudah selesai. Sesuai dengan janji saya akan umumkan hasil panen saya karena banyak yang mempertanyakan dengan kondisi ayam saya yang trouble kemarin. Itu untung atau rugi? Ya. Jadi Pak, untung atau rugi itu sebenarnya tergantung dari kontrak Anda masing-masing pada PT, ya. Tapi kalau misalnya terjadi selisih FCR dan bobot badannya sudah terlalu jauh, bisa dipastikan Anda akan merugi. Nah, di periode kali ini saya mengalami masalah ya dengan ayam saya ini. Di antaranya bobotnya macet, mundur, pakan yang dikeluarkan tinggi. Jadi FCR saya juga tinggi. Kalau ditanya apa masalahnya, saya sudah analisa masalahnya. Sampai umur 15 hari Pak, ayam broiler saya itu bagus. Seperti yang Anda lihat di video penyuntikan penyuntikan AI. Itu malah di 15 hari sudah lebih dari setengah kilo. Bahkan ada yang 6 on ya. Setelah dilakukan pergantian pakan, mulailah di situ terjadi masalah. Bobot mundur, mulai tumbuh bulu, bobotnya tidak naik, makannya banyak tapi bobotnya nggak naik, intinya begitu. Nah, satu lagi kemungkinan masalah perawatan yang kurang maksimal. Dikarenakan saya sibuk juga, ABK saya yang utama itu sakit. Ya, dia sakit dan dia istirahat, digantikan oleh ABK pengganti. Tentu tidak bisa disalahkan kepada ABK pengganti ini. Satu, dikarenakan dia kurang pengalaman dan saya kurang mengawasi dia, jadi terjadilah trouble itu. Ketika saya pergi mengantarkan recording ke kantor tempat PT di mana saya bergabung ini, ketemu itu sesama peternak. Dan ternyata permasalahannya sama dengan saya, masalah di pakan. Periode ini Pak, untuk wilayah peternakan saya yang satu PT sama saya, sudah saya tanyakan kepada marketingnya, kepada adminnya, bahkan ketemu sesama peternak, nggak ada Pak yang untung. Yang untung cuma orang satu. Itu pun FCR-nya tipis, sangat-sangat tipis, untung tipis. Nah, jadi Bang, berapa FCR-mu Bang? Kematian 4.000 lagi 460. Total terpanen ayam 6.040. Jadi total populasi kan 6.500. Total kematian sekitar 6%-an. Tonase yang saya dapatkan hanya 10 ton 657 kilo. Pakan yang dihabiskan 19 ton 200 kilo. Dapatlah Pak FCR 1,8 dengan bobot rata-rata 175. Minus 50 gram. Sampai sekarang saya masih menunggu apakah ini rugi atau untung tipis. Karena ketika saya tanyakan kepada mbak-mbak yang ngurus di kantor ini, mbak kan sudah biasa klik-klik FCR di Microsoft Excel itu. Kira-kira Mbak, kalau ketemu FCR 18 dengan bobot 175, itu untung atau rugi? Mbaknya jawab, kalaupun untung tipis, kalaupun rugi nggak banyak. Jadi itu Pak, periode saya ini. Nah, kemarin ada yang komen begini, itu rugi Bang, cepat panen habis. Salah Pak. Kalau saya kemarin panen habis, tambah dalam, tambah hancur Pak, tambah banyak kerugian. Karena ketika saya panen di usia 25 hari, itu FCR sudah tinggi. Bobot rata-rata itu baru 25 hari itu 25 apa 27. Pokoknya 11. Sedangkan FCR-nya itu sudah 14 Pak. Ketika sudah mulai bobotnya 1,4, FCR-nya itu sudah 1,6. Jadi saya mengambil tindakan, saya sortir ayamnya, saya buang ayam-ayam yang nggak mungkin lagi bertumbuh. Ini bisa ditiru cara ini.
buang pelan-pelan ayam yang kira-kira ya pertumbuhannya bermasalah, tinggalkan yang super-super. Karena yang super-super inilah yang bisa menolong dari kerugian. Karena kenapa? Dia makan pakan masih normal, bobotnya bertambah besar. Contoh yang jantan dan yang besar-besar. Ya. Jadi yang membuat rugi ini yang dikeluarkan yang kecil-kecil ini, Pak. Yang mungkin makannya sudah 2 kilo, bobotnya baru 1,3, 1,2, itu yang bikin rugi. Cepat dikeluarkan. Karena prinsip saya gini, kalaupun rugi, nggak akan banyak kalau pakai cara saya ini. Tapi kalau saya panen rata tanpa penyortiran, oh hancur. Ayam yang super-super ikut dikeluarkan, yang sakit-sakit, atau yang pertumbuhannya terganggu masih tinggal, dan dia masih makan. Nah, di sini bisa tambah dalam lagi kerugian, gitu loh. Jadi kesimpulannya, ketika Anda mengalami bobot mundur, ya, ayamnya kerdil, dan pertumbuhan terhambat, saran saya, kan dibalikin lagi nggak mungkin ayamnya ke PT itu. Cari yang pertumbuhannya terhambat, dipisah. Panen duluan yang pertumbuhannya terhambat ini, lanjutkan yang super itu. Kalaupun Anda rugi, tipis. Dengan catatan ayamnya nggak banyak mati ya. Kalau saya kemarin itu nggak banyak mati, Pak. Matinya kecil-kecil aja gitu loh. 400, hanya 6% kematian gitu loh. Sebagus-bagusnya kematian itu di bawah 4% memang. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, 6% itu sudah termasuk sedikit. Nah, ini jadi pembelajaran bagi Anda yang ingin membuka bisnis ayam. Jangan dulu tergiur masalah keuntungan, ya, perputaran uang yang cepat, terus mungkin sistem yang mudah bagi Anda. Jangan, Pak, dipikirkan lagi. Hanya di channel saya ini Anda temui kejujuran, mungkin ada channel lain, tapi kalau bagi saya, channel saya ini salah satu channel yang jujur dalam mereview suatu bisnis ayam broiler ini. Bisnis ayam broiler ini ada ruginya. Contohnya periode ini masih abu-abu. Kemungkinan besar rugi. Kalaupun untung tipis, paling dapat uang 1 juta 2 juta. Ayam diurus 6.500, sedangkan gaji anak buah kiloan gitu loh. Nah, ini resiko, Pak. Nggak bisa juga kalau bilang kayak gini, Bang, rugi kok masih gaji anak buah. Ya nggak bisa, Pak. Anak buah itu jualan tenaga. Kita harus tetap bayar mereka. Ya, kita harus tetap bayar mereka. Jadi inilah realitanya bisnis ayam broiler ini. Ada untung, ada rugi. Ya, nggak bisa kita lihat manis-manisnya saja dari para youtuber peternak misalnya. Untung sekian, oh sekian bisa beli mobil atau gimana lah. Nggak seindah yang dibacotkan di YouTube itu, Pak. Nggak seindah itu. Kalau Anda mau yang asli, ikuti terus channel beternak ayam broiler. Saya review, rugi saya review, untung saya review, ayam saya mati banyak saya videokan. Contohnya pernah ayam broiler saya itu mati 7.500 ekor. Saya videokan, Pak. Saya videokan. Rugi itu hampir rugi itu mungkin 100 jutaan. Itu realitanya. Makanya di ayam broiler ini kalau nggak hati, ibaratnya itu, Pak, kita itu ibarat berjalan di atas bara api, Pak. Ketika terjatuh, nggak kaki aja yang kena api, punggung ikut kena, muka ikut kena, tangan ikut kena. Jadi kalau seandainya periode ini rugi dan kebetulan ruginya rugi besar, keuntungan Anda dari periode sebelumnya itu bisa kesedot oleh kerugian yang periode ini, ya. Selain Anda butuh skill, pengalaman, Anda juga butuh insting peternak. Anda tahu tindakan apa yang harus diambil ketika ayam Anda mengalami masalah. Bukan lantas ketika ayam Anda masalah, sudah putus asa, sudah malas ke kandang, tambah hancur, Pak. Itu kemarin kalau saya malas itu ke kandang, nggak saya pantau segala, hancur, tambah hancur. Ya, kemarin itu anak buah kandang saya itu sortir, pilih semua, sampai saya ikut menyortirnya. Yang kecil dibuang dulu. Dan alhamdulillah, saya masih ucapkan alhamdulillah. Ibarat kata, Pak, ini ujian. Jiwa peternak saya menangis.
Tapi jiwa muslim saya berkata, alhamdulillah, ternyata saya tidak berada di dalam kondisi istiraj. Istiraj itu Pak artinya ibadah jarang tapi berhasil terus, rezeki ngalir terus deras. Hati-hati. Bukan masalah dakwah, saya seorang muslim. Ya, semoga Allah melindungi saya di periode berikutnya. Nah, jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat. WA langsung ke 0831 6046 5158. Ingat, jangan asal memulai bisnis ketika Anda tidak menguasainya. Bisnis ayam broiler berbeda dengan bisnis yang lainnya, mungkin seperti bisnis counter, jual beli HP, atau jual beli tanah dan sebagainya. Sangat berbeda. Ini sesuatu yang lain karena ini makhluk hidup. Ya. Kalau ayam hidup dan ayam yang mati itu sudah jelas hitungan ruginya gimana. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.